Kemudian bagaimana kalau orang berbuat itu ke kita? Berbuat apa? Berbuat buruk, ya. Idfa billati hiya ahsan. Maka ternyata mesti apa? Dibalas dengan yang lebih baik. Ya. Gimana maksudnya? Lihat di tafsirnya ya. Jadi lamun aya jelema medit urang kudu ditegitan bageran hese. Hese nya bageran kanu medit teh hese. Jadi bager kanu bager itu bagus, tapi bager kanu pedit itu super bagus dan susah ya. Jadi bahasa sederhananya berbuat baik kepada yang baik itu adalah biasa. Di muslim, di kafir juga sama. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk itu luar biasa. Ahsin ilaman asa'a ilaikum, atau riwayat lain ahsin ilaman aza'a ilaikum. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu, ya. Ini dalam konteks khusus, dalam konteks sosial. Kalau dalam konteks tertentu, geopolitik dan yang lain, orang kafir nangtan perang oleh Rasulullah diberi hadiah. Enggak, mari kata Rasulullah di mana tempatnya, tentukan waktunya kapan, gitu ya. Jadi ini tentu perlu penjelasan kembali bahwa infak billati hiya ahsan. Ayat jelma ada orang kalau ditanya gak jawab, temalire, kira papangi deui tanya deui tong, asa nanya ka kadal, nanya asa nanya ka muning mata bawa muning, tanya deui tong, tanya dari hese praktek matenya, kalau mana malah sayang kayak kasih kata, karena jawab, karena hai bapak-bapak, ibu-ibu pun nge-WA ke seseorang karena dijawab karena mungkin sok kayak nge-WA di antara males sebenarnya. Maksudnya kita tahu ada orang yang di WA tidak menjawab karena tidak beradab atau sombong, ada orang yang tidak menjawab karena dia orang sibuk dan biasa begitu, lain lagi ya. Kita juga tahu orang baik cuma dia mah ada tepati malira kan gitu teh caranya nyon gitu kita memaklumi. Tapi kalau orang aktif HP-nya senantiasa update, senantiasa online, tapi kan kurang ngalalaikeun. Tapi kalau melihat ini infak billati hiya ahsan. Kenapa begitu? Ini kan dakwah juga ini. Ini da'i ilallah ini. Nah, ini alasannya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, jika di antara Anda dengan yang ada permusuhan, lalu Anda membalasnya dengan kebaikan, nu pedit di bageran, nu tarananya ditanya, nu memutuskan silaturahim didatangan, itu kumade maru disuguhan naon deui jeung lain-lain ka'annahu waliyun hamim. Jadi dengan orang-orang yang tidak baik itu diibaratkan oleh Quran dengan tasbih ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah kamu teman yang sangat hangat, yang sangat dekat. Komo para pedagangnya aya hadis nanya. Jadi hadis itu cuma orang yang baik pekerti itu yumnun, berkah. Bisa tadi tukang dagang tiap nu balanya nu ngaliwat ditanya asa maneh eta ngaliwat teh awewe bari mora bari geulis hari ini ngaliwat kali suntrungkeun wah ieu mah pilih kasihnya. Jadi memang harus beradab, berbudi pekerti gitu ya, harus akhlakul karimah ya. Itulah pesan Al-Quran. Ternyata dimanapun kalau berbuat begini itu dianggap orang baik dan orang beradab. Makanya tadi pertanyaannya, gampang nggak bager karutin? Hese, gampang memaafkan kepada
orang yang menyakiti? Bisa nggak? Bisa nggak? Susah praktek namanya. Beri praktek hese ngomong-ngomong aku pun tidak ada prakteknya panderi. Makanya lihat, wa ma yulaqaha, tidak akan bisa membalas dengan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk. Ini pakai istisna. Nu bakal bisa ngabageran kanu pedit, nu bakal bisa nanya kanu tarang ngajawab, nu bakal bisa silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim itu siapa? Alladzina sabaru. Pertama, orang-orang yang memiliki keimanan, salah satunya adalah kesabaran. Kedua, wa ma yulaqaha, tidak akan bisa membalas dengan khosrah kebaikan tersebut illa du haddin azim, kecuali orang yang memiliki kemuliaan. Du teh isim asana, isim asmaul khamsah, ya, isim lima. Du dadi, yang memiliki, haddin bagian, azim yang besar. Nah, di tafsirnya dua. Du haddin azim ini pertama yang memiliki budi pekerti yang agung. Yang kedua, du haddin azim yang memiliki pahala yang besar, ya. Tetapi dua-duanya dibenarkan dalam tafsirnya, cuma yang lebih pas illa du haddin azim, kecuali orang yang memiliki akhlakul karimah yang tinggi. Lihat Rasulullah da'a ilal Islam. Apa kata orang-orang yang benci kepadanya? Muhammad majnun, Muhammad sahir, Muhammad kadzdzab. Sampai orang-orang Yahudi menyewa orang khusus membuntuti Nabi. Termasuk orangnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang Yahudi yang buta. Gitu ya. Jadi setelah Nabi Muhammad memberi nasihat, Nabi Muhammad pulang, datang orang itu lalu ngomong, hati-hati Muhammad itu kadzdzab, hati-hati Muhammad itu sahir, dijelek-jelekin dengan cara yang lebih hebat. Seperti di zaman sekarang, orang buruk jadi kelihatan sangat bagus dan orang bagus jadi kelihatan sangat buruk karena adanya para bajer. Begitu ya. Dulu itu begitu. Cuma Nabi Muhammad melawannya itu di haddin azim, karena beliau punya budi pekerti yang luhur, al-amin. Apa yang terjadi ketika si buta Yahudi yang suka menghina Nabi itu sakit, maka Nabi yang pertama kali menjenguk, bahkan membawa oleh-oleh yang paling disenangi oleh dia, sampai dia nangis. Aku kira engkau akan balas hati, kira akan membalas dendam. Orang-orang yang tuan-tuan saya aja belum datang menjenguk saya, tapi selama ini engkau Muhammad yang sering aku caci, engkau lah yang pertama kali memperhatikan aku. Apa tujuanmu mau? Tidak, aku mendengar kamu sakit, semoga kamu cepat sembuh. Baik, Nabi memberi. Sampai dia mengatakan, ishad, saksikan bahwa aku sekarang ini akan masuk Islam, karena bahwa engkau benar-benar. Itu karena Nabi Muhammad ka'anna waliyun hamid, ya. Penerapannya susah ya, itu makanya diberi syarat illa ladzina sabaru dan illa duhadin azim. Apakah kalau orang berbuat begini akan mudah? Tidak. Lihat ayat terakhirnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Pasti bakal ada yang membisik-bisik dari bangsa jin setan, bisa jadi dari bangsa manusia, teman kita, istri kita. Nah, anjeun daek wau jeung jelema eta, lain anjeun teh baheula teh, kan gitunya. Cek saha? Cek pamajikan urang, cek saha? Cek babaturan urang, disebut nate naon kitu teh ngaranna teh ngomporan. Sok aya ngomporan. Nah, tapi di sini setan, kalau setan itu akan ngomporin, kenapa kamu berbuat baik sama dia? Dia itu kan begini, kenapa kamu membela dia? Keluarga kamu juga perlu dibela, malah membela orang begitu di dalam hati. Jika itu terjadi, apa yang harus kita kerjakan menurut Al-Quran? Fasta'id billahi
minasyaitonir rajim. Kita beristi'adzah. Ini kalau kata ulama ini hijab ya. Jadi isti'adzah itu hijab. Hijab dia naon? Benteng. Bisa kumpulan, bisa benteng. Jadi kalau ulama menganjurkan zikir ta'ud. Subhanallah ya, kita baru mendengar. Ini dalilnya. Dikir ta'ud itu mah. Jadi isti'adzah ratusan kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang hijab bismillah. Ada yang mengamalkan bismillah, bismillah karena ada di dalam Al-Qur'an. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang mengamalkan, menjadikan isti'adzah jadi zikirnya, menjadikan bismillah jadi zikirnya. Tapi ini konsepnya isyariah. Isyariah itu pemahaman isyari. Kalau dilihat secara fikihnya nggak ada dalilnya, tapi ini kan Quran. Jadi isyariah orang-orang tertentu. Kita paham orang-orang yang ahli syariah itu seperti Imam Ibnu Abbas. Jadi ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath kan semuanya bicara kebahagiaan, bicara kemenangan, bicara kebahagiaan. Ibnu Abbas senang anu ceri kalu-kalukan, kudu ngartieun batur teh. Kamu mah senang aneh batur bahagia, kamu kalah ceri. Yang pertama kali nakonan teh saat Umar bin Khattab ke sini Ibnu Abbas. Kenapa nih kalau orang semua bahagia karena Futuh Mekah turun ayat ini, kenapa kamu nangis? Apa kata Ibnu Abbas? Orang boleh bahagia karena Futuh Mekah, tapi ayat ini menurutku pertanda bahwa ajal Nabi Muhammad sebentar lagi akan hilang, sebentar lagi akan meninggal. Kenapa? Ini berarti selesai tugas Nabi Muhammad. Nggak ada istilah Nabi pensiun. Ya kalau udah selesai tugasnya berarti dia harus pulang. Maka aku yakin tak lama Nabi Muhammad akan meninggal. Betul? Ya, nah, itu bisa dia itu begitu. Seperti ulama-ulama yang memahami secara isyari, pastaibillah innahu was-sami'un alim. Kata-kata pastaibillah itu mengatasi waswis itu dengan isti'adzah. Maka dia menggunakan itu untuk zikir agar senantiasa terjaga dari waswisu bisyurinas. Sekalipun secara umum yang mengusir setan dari hati itu adalah zikir secara umum, termasuk secara khusus ini. Karena idza dzaqarallah, apabila orang ingat kepada Allah, khonasah, setan itu pergi dari hati. Di hadis setan itu iltaqoma bi qalbil insan. Jadi orang si setan itu bercokol tulalena teh melit dina hate manusia, yuwaswisu. Tapi ketika datang azan, ketika dibacakan Al-Quran, ketika berzikir, khonasa, secara khusus mengusirnya pastaibillah. Di hadis lain ada ayat bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi dan seterusnya. Itulah iwalillah busyra kedua. Busyra pertama ayat kemarin yang oleh Ustaz Yasir, ada dua busro. Busro kedua, busronya waman ahsanu kaulan, dan perbuatan yang dibusronya adalah da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Lalu Allah menjelaskan nilai kebaikan, nilai keburukan. Lalu apabila ada orang yang berbuat buruk, ternyata infaq billati hiya ahsan. Infaq billati hiya ahsan itu bihoslatin, dengan bagian-bagian kebaikan seperti tadi penjelasannya. Dan itu sangat sulit, makanya kita tadi tanya, sulit berbuat baik kepada yang tidak baik itu. Oleh karena itu hanya dua yang bisa berbuat ini, sobaru dan duhadin adim. Dan Allah masih meneruskan, apakah orang yang sobaru dan duhadin adim berarti bebas dari rintangan? Tidak, setan itu akan senantiasa yadzabun naka, akan yuwaswisu, ya, akan mengganggu terus. Tapi atasi lagi pasta'idz billah, dengan isti'adzah.
Kesimpulannya ada 5 ya. 1, bayan fadli dakwah ilallah ya, wa syaratud du'at al-amilin, menjelaskan keutamaan berdakwah ya, mengajak kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada syariat Allah, dan kemuliaan para du'at yang mengamalkan itu. Kedua, fadlul Islam, keutamaan Islam, wal i'tizazu bihi, dan aziz ya, kita merasa gagah, merasa tafahur, merasa bangga, as-shadiq, dan meyakini dia dengan Islam. Prakteknya innani minal muslimin yang tadi. Ketiga, takrir, menekankan, menjelaskan annal hasanata la tusawi ma'as sayyi'ah, bahwa kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Kama annal hasanat tatafawut wasayyi'at tatafawut, kebaikan itu bermacam-macam variannya dan keburukan juga bermacam-macam. Keempat, wujub budak isayyi'at minal akhil muslim bil hasanah. Oh, di sini juga ya jelas. Wajib membalas keburukan saudara kita yang muslim, wajib dengan kebaikan, bukan dengan kafir ini ya. Minal qauli wal fi'li, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Kelima, fadlul abdil ladzi yaqbulu fi nafsi, keutamaan seseorang yang sempurna jiwanya ya, wa khuluquhu, dan sempurna budi pekertinya. Fayusbihu yadfa'us sayyi'at bil hasanah, dia akan mampu menjadi orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi sesama muslim begitu. Tapi ada lain ya. Ini saya buktikan lagi. Siapa itu? Seorang gubernur yang dipanggil Umar bin Khattab lalu dipecat. Siapa itu? Amr bin As. Amr bin As itu dituduh bukan oleh kafir, oleh orang muslim. Jadi ini mungkin yang disebut apa ya, ngeprank atau memfitnah agar karir politik Amr bin As jatuh, karena dia memberitakannya kepada Umar bin Khattab, Amr bin As itu kalau imamin tidak tahu diri. Apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ya, maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Amr bin As. Betul gubernur ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, betul ya, karena kata orang itu aku kena bala Sa'ad ya, benar Sa'ad. Jadi dituduhkannya, dilaporkannya ke Khalifah waktu itu Umar bin Khattab, bahwa dia kalau ngimamin, padahal di belakang itu banyak musafir, banyak para pedagang, banyak orang yang sakit, banyak orang yang sudah tua. Ayatnya panjang terus katanya, sampai orang itu hebat. Nah, jika orang itu hati-hati ya katanya, mengimaman tanya, ada kesorangan kulhuai, ada kenyimaman batu dalam bakoro. Padahal sunahnya mun sholat tahajud dalam bakoro ada sorangan, mun sholat rawatib, lila ada sorangan, sholat wajib mah kata Nabi ringankan ya, apabila Anda sedang sholat berjamaah. Maka Ustaz, maaf Pak Yunus, Ustaz Dede padahal hafid, Ustaz sokat ai imaman tentu pendek. Ustaz asalnya mananya? Nanya Ustaz Dede segitu. Hafalan ala roba aing dibaca ai pendek. Si hore Ustaz Dede ngamal kitu ya Ustaz Dede hari pentingnya maksudnya teh eta. Padahal beliau hafid ayah zaman apal Qurannya karek eta dan surat Al-Baqarah ini mamanya hanya ku eta tapi kan yang juga sabara miliar itu kan ini ada contohnya diisukannya itu, padahal tentang sholatnya lama, berarti ini tidak baik ya. Umar langsung memecat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad konfirmasi, coba wahai Khalifah, saya tidak begitu, coba tanya, saya lihat sikon. Tapi ya bahasa keadilannya, rakyat kecil lebih didengar daripada pejabat. Begitulah kira-kira Umar bin Khattab. Kalau orang sekarang kan pejabat lebih didengar daripada, kalau kita orang tuanya bilang A, anaknya bilang B, cek orang tuana hapunten dina we teh abdi na nuju teh aya, pas paksa ka imahna cek budakna aya, mama makan bobo nu rek dipercaya orang tuana budakna.
Nah, orang percaya teka budak mah polos, orang tua mah berpolitik. Nah, Umar itu sepertinya begitu. Ia ngomong teh rakyat, tapi itu yang ngomong pejabat. Namun siapa tadi? Sa'ad paham terhadap pemikiran Umar. Namun dia hatinya, ini kan sesama muslim, dia kan nggak enak kalau dituduh begitu. Dia akhirnya minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, seandainya aku benar salah, ampuni aku. Seandainya aku tidak salah tapi orang itu cari muka, maka tolong panjangkan umurnya. Panjang umurnya teh ada teh maksudnya tehnya. Sebab pun jelema geus teu bisa nanaon teh maut kan aja. Bener we si eta jalma teh cenah geus dirog ditutur-tutur ku barudak, geus diangkat nu gelo, gitunya saking ku geus teu pararuku, ieu nage saking ku kalau geus ngaplek gitunya. Pokoknya geus ripu cendian aku kena bala satu begitu ya. Karena dia dan masih banyak lagi seperti Utsman bin Affan, datang seorang perempuan mengadu bahwa anak saya diambil sama si Anu. Lalu kata yang dituduhnya, demi Allah saya tidak mengambilnya, dia yang mengambilnya. Ternyata yang mengambilnya teh, maka bingung kan, ini rame kan. Kata Utsman bin Affan gimana? Orang yang berkhianat semoga mati di tanah itu dan dia dalam keadaan buta. Ternyata nu mau eta nu laporan bari dina kayaan buta. Seperti itu ya. Jadi maksudnya agar tidak dianggap paradok dengan yang tadi, bahwa orang muslim berbuat tidak baik harus dibalas dengan kebaikan. Tapi di lain sisi ada kasus seperti itu. Jadi kita bisa memilah ya. Nu kudu dimaafkeun, nu kudu dibageuran, nu kumaha merenya anu kudu lain wajib. Hak Anda mau berdoa seperti apa? Ada dalilnya yang seperti apa? Nah itu isiannya ada pada masing-masing. Gitu ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.